Maka barang siapa yang puasa di hari Asyura, maka seolah-olah dia nangis. Yang lain udah berdaftar, dia belum. Yang lain udah beli seragam, dia belum. Nangis tuh bocah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi an'amana binikmatil iman wal islam. Alhamdulillah alladzi an'amana binikmatil hidayah wal inayah was salamah was-sihah wal afiyah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah nabiyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wa mawalah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Al-Muttaqin rahimakumullah. Alhamdulillah, meskipun hujan deras mengguyur dari tadi asar ya sampai sekarang, namun itu tidak menjadi penghambat kita untuk tetap istiqomah memakmurkan masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan keistiqomahan kita, kecintaan kita dengan masjid ini menjadi salah satu amalan yang akan mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap ya, sebagaimana Allah telah kumpulkan kita di rumahnya di dunia yang sangat singkat ini, kita berharap semoga Allah akan mengumpulkan kita kelak di surganya bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita ada di tanggal 10 bulan Muharram ya, ini hari Asyura, betul ya? Terkait dengan 10 Asyura ini, Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla ibtarada ala bani Israil saumu yaumi bis-sanati. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan puasa kepada Bani Israel pada satu hari dalam satu tahun, wa huwa yaumu Asyura, itu hari Asyura. Jadi Asyura ini sunnah buat kita tapi wajib untuk Bani Israel. Dan untuk membedakan puasa kita dengan Yahudi, karena Yahudi juga puasa Asyura, maka Nabi menyuruh kita untuk puasa di hari yang ke-9 atau besok di hari yang ke-11-nya, hari Tasu'a kemarin 9. Wa huwa yaumul ashir minal Muharram, yaitu hari ke-10 dari bulan Muharram. Fasumu, maka hendaklah kalian berpuasa di hari itu. Wa wasi'u ala iyalikum fihi, dan hendaklah kalian memberikan kelapangan, keluasan, uang belanja lebih kepada keluarga kalian. Dianjurkan kita tuh di Muharram ini utamanya tanggal 10 ya, bapak ya kasih uang belanjanya lebih gitu kepada istrinya. Biasanya sehari mungkin Pak Budi 100.000 gitu ke istrinya, kasih ya lah 300.000 gitu Pak. Kan dia nanya, tumben nih bang banyakan gitu, ini Muharram gitu. Dianjurkan, disunahkan untuk lebih melapangkan. Bu, ditambahin nggak bu sama bapaknya? Hari ini tambahin nggak uang belanjanya? Kok diem baik?
senyum. Yang belum ntar pulang ya, bisa dikasih. Nah kata Nabi, siapa yang melapangkan, yang meluaskan ya, uang belanjanya di Muharram ini, maka Allah akan melapangkan rezekinya sepanjang tahun itu. Saya doain mudah-mudahan para jamaah Allah lapangkan rezekinya. Amin. Fa innahu man wassa'a ala iyalihi wa ahlihi min malihi wassa'a fihi Allah alaihi sa'ila sanatihi. Karena sungguhnya barang siapa yang memberikan keluasan, kelapangan belanja kepada keluarganya dari hartanya dia di hari itu, maka Allah akan melapangkan rezekinya sepanjang tahun itu. Fasumuhu, maka kalian hendaklah tunaikan puasa di hari itu. Fa innahul yaumal ladzi taballahu fihi ala Adam fa asbaha safiyan. Kenapa? Karena sesungguhnya di hari itu Allah menerima tobatnya Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu kan tobat. Dia baca doanya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Allah terima tobatnya itu, kata Nabi, di 10 Muharram. Ya, telah dia menangisi dosa-dosanya. Wa rafa'a fihi Idris makanan aliyan, dan Allah angkat Idris ke tempat yang tinggi di langit. Jadi yang diangkat ke langit itu bukan hanya Nabi Isa alaihissalam. Jadi dalam sejarah Nabi Idris termasuk Nabi yang diangkat ke langit oleh Allah, dan itu diangkatnya di bulan Muharram. Jadi berarti dalam sejarah kenabian ada 3 nabi yang pernah ke langit. Itu Nabi Isa, Nabi Idris, Nabi kita Muhammad SAW. Wa akhraja Nuhan minas safinati, dan di hari itu Allah juga menyelamatkan Nuh dari banjir bandang. Allah keluarkan Nabi Nuh dan kaumnya dari perahu di 10 Muharram itu. Wa naja Ibrahim minan nar, dan Allah selamatkan Ibrahim dari api yang membakar, dari api yang dipanaskan oleh Raja Namrus. Itu di bulan Muharram tanggal 10. Wa anzalallahu fihi Taurat ala Musa, dan Allah turunkan Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, yaitu di Bukit Tursina di 10 Muharram. Wa akhraja fihi Yusuf minas sijni, dan Allah keluarkan Yusuf dari penjara. Itu juga di 10 Muharram. Kan Yusuf di penjara berapa tahun? Nabi Yusuf di penjara itu 14 tahun. 7 tahun awalnya 7 tahun, tapi karena dia bersalah ya, ketika itu dia mengharap kepada selain Allah ya, dia pesan kepada 2 orang anak muda yang bermimpi, dan mimpinya ditakwilkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Saat dibebaskan itu dia pesan kepada 2 orang pemuda itu agar menyampaikan salam kepada raja yang telah memenjarakan ya dia ya. Tapi lupa, itu dibuat lupa orang itu sama Allah, sampai akhirnya raja itu bermimpi yang mimpinya nggak bisa ditakwilkan kecuali oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Maka atas kesalahannya itu dibikin dia lama di penjara. Kemudian waradda fihi ala Yaqub basarahu, dan Allah kembalikan Yaqub ayah Nabi Yusuf, mengembalikan penglihatannya, bisa melihat kembali setelah buta sekian lama. Itu juga di bulan Muharram. Wa fihi kasfud durri an Ayyub, dan Allah hilangkan penyakit yang menimpa Nabi Ayyub. Nabi Ayyub itu sakit kulit 18 tahun.
Lama ya? Gatal-gatal 18 tahun. Kita kuat nggak? Hah? Dikasih gatal? Hah? Kuat? Nggak bakal kuat kita. Di Nabi Ayub itu sakitnya 18 tahun. Dan dia sabar kepada Allah. Ya. Akhirnya Allah sembuhkan penyakitnya itu di 10 Muharram. Dengan cara Allah suruh Nabi Ayub untuk menghentakkan kakinya ke tanah, lalu tanah itu keluar air itulah dijadikan sebagai ya obat, dan akhirnya Allah sembuhkan penyakitnya. Wa fihi akhraja Yunus min batnil hut, dan Allah keluarkan Yunus dari perut ikan. Berapa hari Nabi Yunus di perut ikan? Ada yang tahu? Berapa lama Nabi Yunus perut ikan? Ada sebagian ulama mengatakan 7 hari 7 malam. Ya. Ada yang mengatakan 2 pekan, 14 hari 14 malam. Mengatakan 40 hari. Ya. 40 hari di perut ikan itu. Dan Nabi Yunus selama di perut ikan dia bertobat kepada Allah, menyadari kesalahannya karena dia meninggalkan kaumnya. Bisa ngambek gitu ya, dia ngambek karena kaumnya didakwahin bertahun-tahun nggak ada yang peduli, nggak ada yang ikut dia marah, ditinggalinlah kaumnya. Nah karena dia tinggalkan kaumnya, Allah hukum ya. Allah hukum dia di saat kapal itu yang tumpanginya ya miring karena kelebihan muatan, maka sang nakoda ya ambil keputusan mesti ada yang lompat ke laut, tapi dengan cara diundi. Maka diundilah, tiap diundi yang namanya keluar nama Yunus. Kata nakoda, jangan orang ini orang baik, ini orang soleh. Ulang lagi, diulang lagi, lagi lah keluar namanya dia. Oh jangan dia. Ulang lagi 3 kali. Sampai 3 kali ulang, namanya tetap dia yang keluar. Karena emang takdirnya dia mesti yang harus lompat. Nggak enak hati lah Nabi Yunus, 3 kali keluar. Ya. Akhirnya dia melompat. Saat lompat itulah dia dimakan ikan paus. Dan dia bertobat di sana. Tobatnya dia berikan di Al-Quran. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dan zikirnya Nabi Yunus itu kedengaran sampai ke langit, suaranya pelan gitu. Malaikat bertanya kepada Allah, ya Allah, kami mendengar ada suara orang berzikir dan kami kenal zikir itu sepertinya, tapi suaranya kok pelan, kecil. Suara siapa itu ya Allah? Malaikat nggak tahu. Kata Allah, itu adalah tasbihnya hambaku Yunus dalam perut ikan. Jadi kalau zikirnya Nabi Yunus aja di perut ikan ya tembus ke langit itu. Padahal dalam ya kan. Itu sampai ke langit, naik. Gitu. Maka zikir yang kita ucapkan ya, yang nggak ada batas, nggak ada penghalang, itu pasti naik ke langit. Ya, di ucapan-ucapan yang baik, tasbih, tahmid, tahlil, ya, itu akan naik ke langit. Dan malaikat mendengar apa yang kita ya ucapkan dari zikir-zikir yang kita baca itu. Jadi Nabi Yunus ini dikeluarkan di 10 Muharram. Kemudian wa fihi falaqal bahra li Bani Israil, dan di Muharram itu Bani Israil Allah selamatkan dari jeratan Fir'aun. Dibelah itu laut sama Allah dengan tokatnya Nabi Musa, itu di bulan 10 Muharram. Wa fihi ghufira li Dawuda zambahu, dan di bulan itu Allah ampuni dosanya Nabi Daud. Nabi Daud dosa dan dia tobat sampai basah itu sajadahnya, menangisi dosanya. Dosanya apa?
Segini orang ada yang tahu? Ada alim. Nabi Daud itu kan istrinya 99. Dia naksir dengan istri prajuritnya yang cantik, ya. Fairuz nama suaminya. Kemudian supaya dia bisa menikahi istrinya itu, Nabi Daud menyuruh Fairuz berangkat perang supaya dia mati, istrinya janda, gitu. Dia bisa nikahin itu istrinya Fairuz. Akal-akalan daripada Nabi Sallallahu. Lama tuh, ya. Akhirnya nggak pulang-pulang, dianggap dia mati. Maka dinikahinlah itu istrinya. Gak taunya istrinya, suaminya pulang lagi, masih hidup. Nah, gitu. Allah tegur dengan cara bagaimana Allah tegur Nabi Daud alaihissalam. Malaikat turun ke bumi, menjelma sebagai manusia. Dia minta agar Nabi Daud menyelesaikan sengketa, ya. Jadi malaikat ini berkata, wahai Nabi Allah, kami sedang bersengketa, tolong berikanlah kami jalan keluar terbaik. Apa yang kalian ributkan? Itu begini, saya punya kambing cuma 1, sedangkan dia 99 ekor kambing. Hanya untuk menggenapkan kambingnya 100, dia minta kambing saya satu-satunya. Begitu. Tok gitu. Wah, dia kayak gue juga nih, gitu. Udah punya udah punya istri 100 gitu kan. Pengen digenapin, si orang atu-atunya diminta juga gitu kan. Dia sadar, wah ini kayaknya buat saya nih gitu. Ya. Diputuskan sama Nabi Daud, ya, bahwa sang pemilik kambing itu nggak berhak untuk memaksakan orang itu untuk menyerahkan kambingnya meskipun dibeli. Orang yang mau dibeli, orang atau-atunya kok mau dibeli gitu, dibayar nggak mau, maksa gitu, mau dibeli juga. Ya, ini cuma satu-satunya harta yang saya punya gitu, tapi dia maksa gitu untuk dibeli gitu, bukan dia diminta dibeli. Saya nggak mau, tapi dia paksa. Bagaimana ini kalau begini gitu kan? Nah setelah itu dia sadar, dia merasa bersalah, dia akhirnya bertobat, dia tangisi dosa-dosanya. Ya, Allah terima tobatnya di 10 Muharram di 10 Muharram, ya. Itu ya Nabi Daud alaihissalam. Wa fihi a'tallahul malak li Sulaiman, dan di bulan itu juga Allah mengembalikan kembali kerajaan Nabi Sulaiman yang sempat ketika itu ya hampir hilang karena dikuasai, ya, oleh, ya, raja jin ketika itu. Wa huwa awwalu yaumu khuliqallahu fid dunya, dan di Muharram itulah Allah pertama kali menciptakan dunia. Wa awwalu yaumu nuzila fil matar minas sama yauma Asyura, dan di hari Asyura itu juga turun pertama kali hujan dari langit. Jadi hujan tuh pertama kali turun di bulan Muharram, di hari Asyura. Pas nih ya sekarang ya, hujan nih gede banget ya, 10 Asyura. Wa awwalu rahmatu nuzilat lil ardi yaumu Asyura, dan itulah hari di mana pertama kali turunnya rahmat Allah ke muka bumi, itu di yaumi Asyura. Faman shoma yaumu Asyura faka'annama shoma ad-dahr kullahu wa huwa shaumul anbiya, maka barang siapa yang puasa di hari Asyura maka seolah-olah dia berpuasa 1 tahun itu, karena dia adalah puasanya para nabi-nabi. Semua nabi-nabi itu puasa hari Asyura. Nah ini ya di antara ya hadis yang Nabi jelaskan terkait tentang keutamaan, ya, hari Asyura. Kenapa kita disuruh berpuasa? Banyak sejarah, banyak peristiwa yang terjadi di bulan Asyura. Bahkan di beberapa daerah itu Asyura ini dijadikan sebagai hari raya. Bahkan ada namanya bubur Asyura. Pernah dengar nggak? Untuk orang-orang
Syiah dia tersendiri ya. Asyura itu dijadikan sebagai hari apa tuh? Raya untuk memperingati terbunuhnya Husain ya. Itu tentunya nggak usah ditiru-tiru ya yang seperti itu karena tidak ada sama sekali contohnya ya. Nah, apa saja yang dianjurkan, disunnahkan untuk kita lakukan di bulan Muharram ini ya. Utamanya di tanggal 1 sampai tanggal 10 ya. Berdasarkan keterangan ya, dari para ulama mengambil beberapa hadis Nabi kita Muhammad SAW ya. Di samping kita dianjurkan saum ya, Asyura ya, saum Tasu'a ya. Kita juga dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW tadi kedua yaitu melapangkan rezeki, melapangkan uang belanja kepada keluarga ya. Kemudian apalagi di sini disebutkan ya, waqad addaha ba'dahum isnata asyrata khoslat, dan para ulama ya sebagian mereka mengatakan ada 12 hal yang dianjurkan untuk diperbanyak di bulan Muharram di selain daripada bulan-bulan yang lain. Pertama adalah an-nawafil, yaitu memperbanyak salat sunnah ya. Salat sunnah dianjurkan. Wassaum, kedua saum. Boleh dari hari tanggal 1, 2, 3 sampai tanggal 10 hari. Minimal 2 hari, Taswa dan Asyura. Kemudian wasilaturrahimi, dan dianjurkan untuk memperbanyak silaturahim. Wassadaqah, dan memperbanyak sedekah. Wal iktihal. Iktihal itu artinya pakai apa namanya tuh yang di sini nih? Celak ya. Celak ya. Ada nggak zaman sekarang masih celak yang jual? Ada, Pak? Pernah pakai? Di sini nih. Nah, iktihal namanya, ya. Wa ziyaratu alimin, dan ziarah kepada orang yang alim, menziarahi guru ya, orang alim. Kemudian wa mashu ra'sal yatim. Nah, ini dianjurkan juga menyantuni anak yatim dan disunnahkan untuk mengusap kepala anak yatim. Maka Muharram itu 10 Muharram itu disebut dengan lebaran anak yatim, benar ya? Betul ya? Usap kepalanya ya. Itu sunnah. Tapi ngusap kepala anak yatim ini adalah anak yatim yang masih balita. Di Pak Budi nggak boleh anak yatim umur 18 tahun 3 SMA main belai-belai aja rambutnya. Sini lu yatim ya, sini rambut main belai-belai aja rambut usap-usap. Enak, nggak boleh. Ya Bu, jadi anak yatim yang diusap itu kepalanya yang masih belum balik. Kalau udah balik nggak boleh. Makanya hati-hati juga. Jadi kadang-kadang orang maaf ya, namanya anak yatim diundang tuh, yang gede, yang kecil, udah SMA kelas 3, karena mereka datang aja tuh, salaman, cium tangan, diusap kepalanya. Lu nggak boleh sebetulnya. Yang usap itu yang masih belum balik. Untuk apa? Itu untuk melembutkan hati. Karena ada salah satu sahabiah, dia konsultasi kepada Aisyah, ya Aisyah, hatiku sangat keras sehingga aku nggak bisa menikmati zikir, nggak bisa menikmati ibadah hampa rasanya, hampa gitu, doa jadi nggak khusyuk. Maka kata Aisyah, ya, temuilah anak yatim, kasihlah dia makanan dari makananmu, ya, berikan kepadanya, usaplah kepalanya, maka Allah akan lembutkan hatimu, Allah akan kabulkan segala hajatmu. Itu yang pernah aku dengar dari Rasulullah, seperti itu. Jadi kalau kita punya hati agak keras gitu Pak, ya lakukan ini, apa yang dikatakan Aisyah. Anak yatim yang masih kecil ya, yang umur 3 tahun, 4 tahun, emang ada
Kalau susah nyari anak yatim segitu, saya ada. Ya. Saya ada. Yang umur 2 tahun, ya. 1,5 tahun, ya. Yang meninggal ayahnya itu saat dia masih di kandungan, ada yang meninggal saat dia masih umur 6 bulan, ya. Nah itu kalau kita ya usap kepalanya, ya, kasih makan yang terbaik buat dia, ya, mohon sama Allah, ya, kita punya hajat gitu. Mudah-mudahan itu jadi salah satu wasilah agar doa kita itu cepat naik ke atas langit, cepat diijabah gitu. Kenapa? Karena ya Nabi kita bersabda dalam hadisnya itu, salah satu yang membuat aras berguncang, ya, kalau ada anak yatim yang menangis. Jadi aras berguncang itu diantaranya kalau ada anak yatim yang menangis karena kelaparan, ya, karena dia punya keinginan yang belum diberikan oleh ibunya, ya, mungkin pengen sekolah, mau daftar nggak punya duit, nangislah tuh bocah, ya kan? Nangis tuh anak. Yang lain udah pada daftar, dia belum. Yang lain udah beli seragam, dia belum. Nangis tuh bocah. Nah, tangisan anak yatim itu bisa menggoncang aras. Maka kita sebagai seorang muslim yang misalkan diberikan Allah kecukupan rezeki, ya, ini wajib hukumnya menyantuni mereka. Makanya di dalam zakat itu kenapa yatim kok nggak masuk? Ya nggak Pak Palib? Ada nggak di zakat itu asnafnya yatim? Ada nggak? Kenapa cuma fakir miskin? Anak yatim kok nggak masuk asnaf zakat? Kenapa? Karena nih dengerin, tidak semua anak yatim itu miskin. Ada anak yatim itu yang warisannya sampai kontrakannya 50 pintu, kebunnya sampai ratusan hektar, tabungan ayahnya sampai miliaran. Nah, maka dia nggak berhak terima zakat. Anak yatim terima zakat ketika dia miskin. Jadi dia dapat zakatnya itu bukan karena yatimnya, tapi karena miskinnya gitu. Ya, itulah kenapa anak yatim itu di Quran enggak termasuk bagian daripada 8 asnaf. Jarang ya anak yatim yang tajir ya. Betul. Kebanyakan makere, Pak Budi. Beneran serius. Kemarin saya tuh ada ngajak jamaah saya tuh dari Al-Muhajirin. Jadi di jamaah saya itu ada satu rumah, ibunya yatim, anaknya yatim, cucunya yatim. Jadi itu yatim semua, ya. Jadi ibunya janda, ya, karena suaminya meninggal dunia 3 tahun yang lalu. Terus dia punya anak laki-laki meninggal, istrinya punya anak 3, berarti itu kan cucunya ya, cucunya yatim tuh 3 orang, kecil, yang paling kecil 1,5 tahun, terus ada kakaknya itu baru 6 tahun, kakaknya lagi baru 8 tahun, kecil. Tuh anaknya pengen sekolah tuh yang 6 tahun, ya, pengen sekolah, ribut aja belum punya seragam. Dia bilang, yaudah Bu, nanti saya yang beli seragam, ya, jangan khawatir, saya bilang gitu. Semua harus sekolah ya, jangan sampai nggak sekolah anaknya. Wa taklimil azafir, dan dianjurkan juga untuk kita itu menggunting kuku, ya. Wa qiraatu suratil ikhlas, dan memperbanyak membaca surat al-ikhlas. Nah, ini diantara ya beberapa ya anjuran dari para ulama berdasarkan hadis yang dibaca, ibadah-ibadah yang diperbanyak di bulan Muharram, ya, 10 Muharram utamanya. Baik, sampai sini menjelang waktu azan. Baik, kalau nggak ada saya sampaikan satu lagi ya terkait dengan hijrah di sini. An Abi Hurairah qala Rasulullah SAW, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru man hajara
ma nahallahu anhu. Kata Nabi, orang muslim sejati itu adalah orang muslim yang bisa menjaga lisannya dari menyakiti muslim lainnya dan bisa menjaga tangannya untuk tidak menzalimi muslim yang lainnya. Itulah muslim sejati, ketika dia mampu menjaga tangannya, lisannya untuk tidak menyakiti muslim yang lain. Itulah muslim sejati diantaranya. Wal muhajiru, sedangkan orang yang berhijrah sesungguhnya adalah man hajara ma nahallahu anhu. Itu orang yang meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berarti hijrah itu ya ada dua jenis, ada hijrah makani, ada hijrah maknawi. Bedanya, kalau makani itu hijrah yang sifatnya fisik, seperti yang Nabi lakukan hijrah dari Mekah ke Madinah, ya, dan itu nggak wajib hukumnya, ya. Hijrah yang wajib saat ini adalah hijrah yang sifatnya maknawi. Hijrah yang sifatnya maknawi itu pertama adalah hijrah sulukiyah. Apa itu? Hijrah meninggalkan kebiasaan-kebiasaan jelek. Contohnya apa? Bisa jelek. Kebiasaan bakar duit. Jelek nggak tuh? Jelek nggak, Pak? Hah? Jelek lah. Duit lagi langka-langka begini dibakar, betul Pak? Bu, iya nggak Bu? Uang lagi susah nyarinya malah dibakar. Jelek. Ini kebiasaan bakar duit itu ditinggalin. Ya, misalnya apa? Merokok. Itu kan bakar duit, ya enggak? Betul. Itu jelek enggak? Jelek. Maka ketika orang itu tinggalkan merokok, hijrah ya dari rokok, ditinggalin, putus talak 3 sama rokok, nah, berarti dia hijrah tuh. Namanya hijrah sulukiyah. Tuh, alhamdulillah ya jamaah Al-Mutakin udah banyak yang hijrah ya dari rokok. Nggak ada yang rokok ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Nggak ada. Tahu di luar rumah saya nggak tahu dah. Di sini enggak ya? Di luar masjid, luar juga enggak juga ya? Gitu. Hijrah dari apalagi kebiasaan suka malam-malam itu begadang, nongkrong-nongkrong, ya. Nonton drakor, ya, nonton, ibu ya, Bu, ketawa ibu-ibu ya, ya sampai malam, sampai jam 12 malam, sampai 1 malam, akhirnya nggak qiyamul lail, subuhnya kesiangan, tinggalin tuh, itu namanya meninggalkan kebiasaan jelek, itu namanya hijrah sulukiyah, ya, hijrah sulukiyah. Nah, inilah yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad, ya. Hijrah maknawi, ya. Hijrah moralitas, ya. Hijrah moral, ya. Tinggalkan hal-hal yang negatif ke arah yang lebih positif, gitu, ya. Rokoknya ganti dengan permen, gitu. Nontonnya ganti dengan apa, Bu? Hah? Tetap nonton, tetap buka YouTube, tapi yang dilihat tausiah Adi Hidayat, ya. Tausiahnya Aisyah Dahlan, ya, tausiahnya At-Taki, ya, gitu, diganti dengan itu, ya. Tetap kita nonton boleh, tapi hal yang baik-baik saja. Kemudian hijrah i'tiqadiyah, nih apa itu? Hijrah meninggalkan segala bentuk kepercayaan, keyakinan yang bertentangan dengan Islam. Katanya apa, Pak Budi? Percaya sama toke kaya, toke miskin, ada gitu. Percaya sama toke, ya kan? Percaya sama kupu-kupu, wah kupu-kupu masuk ke rumah nih, ada tamu. Itu benar nggak? Nggak benar tuh, ya? Nggak benar itu, nggak benar. Percaya sama hari baik, hari buruk, ya nggak ada itu, semua hari baik, nggak ada hari buruk, nggak ada.
ya. Percaya sama jimat-jimat, percaya sama apa lagi tuh? Benda-benda keramat. Itu tinggalin semua tuh, ya. Kenapa? Kalau kita masih kayak gitu, kita belum hijrah secara i'tiqadiyah. Masih jahiliyah berarti. Akidah kita belum benar tuh, belum lurus kalau kayak gitu. Ini namanya hijrah i'tiqadiyah. Makanya Nabi ketika ada sahabat memakai gelang Sustas tali, tanya, itu apa? Ya, jawab ini ya Rasulullah, ya pemberian dari leluhur kami. Katanya kalau pakai ini aman dari segala macam bahaya gitu. Lepas gitu. Karena kalau engkau mati dalam keadaan seperti itu, maka itu engkau mati dalam keadaan jahiliyah. Dalam keadaan enggak bawa iman gitu. Jadi orang kalau pakai jimat, pakai susuk ya, matinya masih pakai itu, na'udzubillah min dzalik, matinya ngebawa iman. Kenapa? Karena dia masih percaya sama hal-hal yang sifatnya jahiliyah. Seperti itu. Ya. Baik, cukup ya. Udah waktu Isya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.